أهلا وسهلا يا رمضان. Sisi negatif kalau harta warisan itu tidak langsung dibagi. Tidak langsung dibagi. Ditaruh begitu saja, sehingga ahli waris yang tadinya berhak mendapatkan warisan itu, ya, yang warisan tersebut ternyata dia tidak sempat merasakan, mencicipi warisannya, lalu kemudian meninggal dunia. Ya, meninggal dunia belum dibagi warisan. Begitu pula generasi selanjutnya, kedua, ketiga, keempat, bahkan kelima, berarti sudah lama, ya, sudah lama. Kalau ini dibiarkan, maka bisa jadi pada ujungnya berujung pada sengketa. Kalau kita meneliti, ya, kalau kita melihat kasus-kasus persengketaan harta warisan pada masyarakat kita, umumnya terjadi ketika harta warisan tidak dibagi-bagi. Mungkin pada generasi pertama masih bersaudara, ya, ini masih aman-aman saja. Padahal pada hakikatnya di antara mereka juga masih ada dongkol-dongkol mau harta itu, tapi karena khawatir percekcokan dan lain, akhirnya dibiarkan, masih saling meridoi. Ya, walaupun dalam hati, maksudnya sikapnya masih mendiamkan, tetapi pada hakikatnya tidak ridho terhadap hal itu. Ya, generasi pertama mungkin masih aman, generasi kedua sudah mulai ada gejolak, ketiga apalagi seterusnya. Sehingga hal ini sebaiknya tidak dibiarkan. Ketika seorang meninggal dunia, ada harta yang ditinggalkan, masih ada tersisa dari tanggungan-tanggungan yang tadi kita sampaikan, dikeluarkan, masih ada harta warisnya, segera diberikan. Karena ajal kita tidak tahu, ya. Sehingga tadi menguatkan, salah satu hikmah pembagian warisan adalah menguatkan ekonomi keluarga. Bagaimana caranya menguatkan ekonomi keluarga kalau tidak dibagi-bagi? Ya, kalau tidak dibagi-bagi. Oleh karena itu, ya, kita sampaikan kepada kaum muslimin, ya, hendaklah lebih cepat lebih baik, ya. Sunnahnya warisan itu dipercepat. Ini bukan aib, bahkan ini adalah sunnah yang baik. Ketika ada di antara ahli waris yang sudah sangat membutuhkan, sudah ingin memanfaat ini, menuntut hak-haknya, maka ketika itu bukan lagi sunnah untuk dibagi. Ketika itu pembagiannya sudah wajib. Kenapa? Kalau tidak dibagi berarti akan menahan harta orang lain. Oleh karena itu, ya, kalau di antara ada ahli waris yang kemudian membutuhkan hartanya, haknya masih ditahan oleh kelompok ahli waris yang lain, maka tentu ini adalah kezaliman. Hendaklah dihindari, ya, dihindari, karena sekali lagi hikmah dan pembagian warisan untuk agar harta itu bermanfaat, dan orang tua pun tentu akan sangat senang, ya, mendapatkan amal jariah ketika harta-hartanya dimanfaatkan untuk kebutuhan anaknya, manfaat ahli warisnya. Oke. Seperti itu, ya. Tetapi ketika sudah sampai 5 turunan dan sudah mungkin puluhan sampai ratusan orang, dan ternyata hartanya hanya satu rumah misalkan, ya, maka sebaiknya segera, ya, sarannya sebaiknya segera diadakan musyawarah keluarga, minimal perwakilan lah, ya, yang bisa kita, kalau tidak bisa mengumpulkan semuanya karena sudah terlalu banyak, maka perlu musyawarah, kesepakatan. Kira-kira ini harta waris kalau mau dibagi sekarang mungkin sudah banyak yang terlewat, ya. Kira-kira mau diapakan? Tentu dicari solusi terbaiknya. Karena memang warisan itu harusnya dibagi habis, ya.
supaya tidak ada lagi ya, di generasi selanjutnya menuntut ke 6 ke 7 ya cukuplah sampai ke 5 ini kalau memang mampu kita bagi. Tapi kalau tidak mampu lagi kita bagi, banyak sudah yang tidak mendapatkan haknya, maka ini hanya sekedar saran saja. Kita kumpulkan keluarga, kita bahas, kita bicarakan itu agar tidak terjadi sengketa. Siapa yang paling punya power di keluarga, silahkan kumpulkan keluarganya, kita musyawarahkan baiknya agar tidak terjadi kecemburuan sosial mungkin ya, karena banyaknya ahli waris yang sudah ada. Maka mungkin salah satu sarannya diwakafkan saja dengan tentu setelah musyawarah ya, setelah musyawarah. Karena memang kenapa harus musyawarah, karena ini terkait hak bersama. Kalau hanya sepihak tidak bisa lah ya. Kalau hanya sepihak mungkin ada yang tidak ridho, maka perlu kesepakatan bersama, minimal perwakilan mayoritas yang sudah masih hidup saat itu, agar menghindari persengketaan, perselisihan generasi selanjutnya. Maka salah satu sarannya adalah diwakafkan saja. Bisa diwakafkan, ini saran ya, bisa diwakafkan untuk amal sosial, misalkan rumah untuk dimanfaatkan untuk kepentingan pesantren misalkan ya, tahfizul Quran dan seterusnya, diwakafkan pada lembaga sosial untuk dimanfaatkan untuk amal. Insya Allah pahalanya akan mengalir kepada semuanya, karena semuanya mendapatkan hak itu ya, cuma belum dibagi-bagi sampai sekarang. Jadi kita berniat untuk mewakafkan. Itu yang pertama solusinya. Atau sekalian wakaf ahli ya, wakaf keluarga. Jadi rumah ini diwakafkan atas nama keluarga ya, dengan kesepakatan tadi, dengan musyawarah tadi, diwakafkan untuk keluarga, bukan untuk kegiatan sosial, tetapi memang tujuannya untuk keluarga. Siapa saja keluarga yang membutuhkan, misalkan tidak punya rumah, butuh tempat tinggal, tidak ada tempat tinggalnya, silakan datang. Ini rumah tidak dimiliki oleh siapapun. Jadi wakaf itu salah satu karakteristiknya tidak ada yang memiliki, ini kepentingan bersama ya. Allah yang memiliki wakaf itu ya, sehingga hanya disalurkan kepada mauquf alaihi, kepada siapa yang diperuntukkan. Jadi kalau diperuntukkannya untuk keluarga, maka keluarga berhak memanfaatkan itu. Khususnya kalau kita misalkan sepakati, khususnya pada keluarga yang sama sekali sangat membutuhkan. Misalkan para janda yang ditinggalkan suaminya ya, tidak punya rumah ya, ada rumah keluarga, tinggallah di situ ya. Karena wakaf keluarga seperti ini banyak terjadi di zaman sahabat ya, banyak terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di mana sahabat mewakafkan rumah tinggalnya untuk anak keturunannya, terutama anak keturunan yang tidak mampu. Itu bisa menjadi solusi ya. Apakah kita wakafkan secara umum untuk kepentingan agama, sosial, masyarakat, agama ya, ataukah kita coba sepakati untuk wakaf keluarga, sehingga ini sebagai win-win solusi. Ketika semuanya menyepakati itu artinya semua merelakan haknya. Ya sudahlah, daripada kita bagi juga hanya berapa dapatnya ya, manfaatnya kurang ya. Kita juga sudah memiliki harta masing-masing, maka kita wakafkan saja.